Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini kita sama-sama belajar dengan renungan tema, yaitu Roh Kudus penolong saudara dan saya. Sebelum kita melanjutkan, kita buka dalam doa dulu, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Puji dan syukur ya Tuhan atas kasih-Mu, Kau telah menganugerahkan kehidupan bagi kami, hingga sampai saat ini kami dapat hidup dan tinggal di dunia yang Kau ciptakan begitu baik, ada dan sempurna. Berkati urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar renungan ini dapat kami sampaikan, dapat kami dengar, dan kami dapat belajar daripada firman-Mu. Terpujilah Engkau yang Maha Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan, temanya yaitu Roh Kudus penolong saudara dan saya. Untuk sebelum kita masuk kepada tema, saya ingin mengajak Ibu, Bapak, Saudaraku yang terkasih terlebih dahulu. Coba kita melihat penciptaan manusia pertama terdiri dari apa saja, saudaraku yang terkasih. Untuk itu mari kita buka Kejadian 2 ayat 7, saudaraku yang terkasih. Di sini diceritakan saudara manusia pertama diciptakan dari debu, dibentuk menjadi manusia. Pada saat itu saudara dibentuk menjadi manusia, saudara belum hidup, sehingga Bapa melihat dari surga memberikan napas kehidupan melalui hidung saudara, sehingga saudara menjadi makhluk hidup, saudaraku yang terkasih. Ini berarti saudara itu diciptakan dari tanah dan debu, itu belum hidup, tapi setelah itu diberikan napas kehidupan sehingga organ tubuh saudara semuanya menjadi hidup, saudaraku yang terkasih. Untuk itu mari kita melihat kembali bagaimanakah manusia yang sudah hidup ini, dan bagaimana apa manusia yang hidup dari daging dan roh itu, bagaimana kekuatannya, fungsinya, saudaraku yang terkasih. Mari kita melihat, kita baca Injil Matius 26 ayat 40 sampai 41, saudaraku yang terkasih. Saya akan baca. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam saja sama aku?" Di saat itu para murid mungkin letih lesu berjalan seharian bersama Yesus. Dan pada saat itu Yesus meminta supaya mereka berjaga-jaga bersama Yesus hanya 1 jam saja. Tetapi ternyata para murid pada saat itu tertidur, saudaraku yang terkasih. Nah, di sini saudara dibentuk dari tanah dan debu, roh itu mengikuti dalam seluruh keinginan daging saudara. Sehingga mungkin pada saat itu para murid sangat letih, lesu, dan ngantuk, dan akhirnya roh itu mengikuti dalam seluruh keinginan daging saudara. Sehingga mereka tertidur. Tetapi kenapa Yesus bisa berjaga-jaga dan berdoa? Yesus itu lahir dikandung oleh Roh Kudus dan hidupnya dipimpin oleh Roh Allah, sehingga dia sanggup berjaga-jaga di saat pencobaan datang. Yesus tidak jatuh ke dalam pencobaan, tapi para murid pada kabur semuanya meninggalkan Yesus, saudaraku yang terkasih. Dan disinilah kita bisa belajar hidup dalam Roh Kudus itu sangat membantu saudara dan menolong saudara, sama seperti Yesus. Dia dijadikan oleh Bapa Sang Pencipta langit dan bumi, dikandung dari Roh Kudus semenjak dia lahir melalui perawan Bunda Maria, hingga hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus. Saudaraku yang terkasih, di saat pencobaan di padang gurun juga dia tidak bisa dicobai, karena dia hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga pencobaan itu tidak berhasil, saudaraku yang terkasih. Saudaraku yang terkasih, ayat 41 di sini diminta oleh Yesus kembali kepada saudara dan saya, "Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah." Saudara diminta berjaga-jaga dan berdoalah supaya saudara jangan jatuh ke dalam pencobaan. Di sini disebutkan daging saudara itu lemah, roh saudara itu menurut dalam seluruh keinginan daging saudara. Jadi untuk itulah saudara diminta supaya berjaga-jaga dan berdoalah supaya saudara tidak jatuh ke dalam pencobaan. Karena daging itu lemah, roh itu mengikuti dalam seluruh keinginan daging saudara. Sama seperti para murid, pada saat itu para murid mungkin letih lesu, sehingga Yesus minta untuk berjaga-jaga bersama dia 1 jam saja. Ternyata para murid tertidur, karena mereka mengikuti keinginan daging mereka.
Daging mereka meminta supaya dia tidur, rohnya mengikuti sehingga mereka tertidur. Tetapi Yesus sanggup berjaga-jaga karena hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus. Di saat di Taman Getsemani, itu dibaca di Taman Getsemani, Yesus sampai 3 kali berdoa. Doanya, terjadilah kepadaku menurut perkataannya. Itu udah jelas doanya itu, kalau sekiranya cawan ini bisa berlalu oleh Bapa. Dan doa ketiga kali, terjadilah kepadaku menurut kehendakmu. Dan inilah betul-betul Yesus melakukan dalam seluruh kehendak Bapanya di surga. Saudaraku yang terkasih, sekarang kita sudah tahu bahwa daging kita lemah, roh kita penurut. Saya ingin bertanya bagi Bapak Ibu Saudaraku, bagaimana dan apa yang harus saudara lakukan supaya daging saudara yang lemah ini, roh saudara yang mengikuti itu, bisa ditolong oleh kuasa Roh Kudus, supaya saudara tidak jatuh ke dalam pencobaan. Untuk itu mari kita melihat dari Injil Yohanes bab 14 ayat 15 sampai 31, saudaraku yang terkasih. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Di sini firman Tuhan bersabda bagi saudara dan saya, kalau saudara ingin menerima Roh Kudus menolong saudara, di sini Yesus menyampaikan, apakah kamu mengasihi aku? Kalau engkau mengasihi aku, lakukanlah segala perintahku. Itu firman Tuhan, sehingga dia akan memberikan Roh Kudus bagi saudara sebagai penolong bagi saudara dan saya. Intinya saudara melakukan kehidupan menurut kehendak Bapanya. Sama seperti Yesus sampai mati di kayu salib, dia melakukan kehendak Bapanya, menyerahkan dirinya di atas kayu salib di saat pencobaan yang sangat luar biasa itu. Kalau tidak, dia melakukan mati di kayu salib, dosa saudara pun tidak akan pernah diampuni. Tapi karena kasihnya bagi saudara dan saya, dia rela mati di kayu salib karena inilah kehendak Bapanya, sehingga dia mengorbankan dirinya supaya saudara diampuni dosa saudara dan saya. Baik, akan saya lanjutkan ayat 18 lagi. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapakku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Di sini Yesus menyampaikan lagi bagi saudara dan saya. Dia tidak meninggalkan saudara sebagai yatim piatu karena dia tahu bahwa saudara sangat lemah, daging saudara, roh saudara mengikuti dalam keinginan daging saudara. Dan dia tidak meninggalkan saudara lagi. Dia akan menyertai saudara. Di sini jelas sekali firman Tuhan itu luar biasa, bahwa dia bersama Bapanya akan tinggal dalam saudara dan saya kalau saudara mengikuti segala perintahnya. Ayat 21, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Di sini firman-Nya menyampaikan lagi, kalau saudara dan saya mengasihi Bapanya, saudara diminta untuk melakukan segala perintahnya. Dia akan tinggal dalam engkau dan Bapa juga akan bersamamu. Bapa sang pencipta langit dan bumi itu sangat luar biasa, saudaraku yang terkasih. Baik, akan saya lanjutkan ayat 22. Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia? Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapakku akan mengasihi dia dan akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Di sini satu kali lagi ditegaskan oleh Yesus, kalau engkau mengasihi aku, menuruti segala perintah Bapakku. Dan di sini disampaikan firman itu bukan daripadanya, tapi dari Bapa yang sang pencipta langit dan bumi.
sehingga dia akan bersama saudara dan Bapa juga akan bersama saudara. Baik, akan saya lanjutkan ayat 25. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berkata bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Dan di sini Roh Kudus, Roh penghibur yang akan diutus oleh Bapa di surga, akan menyertai saudara kalau saudara betul-betul melakukan hidup menurut firman-Nya. Sedikit saya akan seringkan mengenai pengalaman iman saya, saudaraku yang terkasih. Saya setiap pagi jalan pagi, saudaraku yang terkasih. Ini sudah sering saya seringkan di PDKK, Santo Anodus Yansen yang kita cintai. Saya jalan pagi, waktu itu baru pertama sekali saya singgah di tukang nasi uduk, saudaraku yang terkasih. Saya sampai di tukang nasi uduk itu, ibu itu berkata kepada saya, "Pak, anak saya sama bapak aja ya." Saya jawab, "Kenapa Bu?" Saya bilang, "Ini bapaknya sudah nggak ada uang masuknya lagi. Karena ojeknya sudah sepi Pak, udah banyak ojek online sekarang." Terus saya bilang kepada ibu itu, "Bu, berapa satu bulan biayanya?" "Berkisar 130 Pak." "Ya udah, anak ibu sama ibu aja, saya akan kasih 100.000 satu bulan buat anak ibu." "Ya Bu ya, ya udah kalau begitu terima kasih," dia bilang. Dan sampai saat ini saya tetap berikan 100.000 buat anaknya itu, untuk melanjutkan supaya dia bisa bersekolah. Dan kenapa saya bisa melakukan itu? Ini semuanya terjadi karena Roh Kudus lah yang menyertai saya. Kalau bukan Roh Kudus, saya nggak akan peduli dengan itu. Kalau saya dulu hidup dalam daging, saya nggak peduli. Yang penting bagi saya kehidupan menurut kehendak saya. Saya butuh ini, itu yang saya lakukan. Saya nggak peduli kepada sesama saya. Anak istri saya tinggalkan semua. Saudara saya tinggalkan. Yang butuh bagi saya, bagaimana supaya dia bisa menikmati keinginan daging saya. Itu dulu saya. Tapi puji Tuhan atas kasih-Nya sehingga saya baca kitab suci. "Kasihilah sesamamu manusia," dia bilang. Saya berdoa, saya minta Tuhan menyertai saya supaya saya sanggup melakukan apa yang diperintahkannya. Ya puji syukur bagi Tuhan sehingga saya dapat melakukan itu. Setelah itu saudaraku, ada lagi di waktu itu kita retret wilayah ke daerah Jakarta juga. Saya nggak tahu lupa tempatnya, daerah mana itu. Di saat retret itu dari Anodus ada pembicara yaitu Pak Wisnu, ketua bagian wilayah kita, Katarina. Dia bercerita sangat dibutuhkan untuk membagikan sebagian dari hasil kita untuk mereka yang sangat membutuhkan biaya untuk sekolah anak-anaknya, dia bilang. Tergeraklah hati saya pada saat itu. Saya ketemu dengan Pak Wisnu. "Pak Wisnu, bagaimana kalau saya memberikan 100.000 buat Pak Wisnu untuk kebutuhan bagi mereka yang sangat membutuhkannya di hari-hari akan datang?" "Baik Pak, terima kasih Pak." Dan akhirnya saya berikan hingga sampai saat ini tetap saya biayai 100.000. Dan ini semuanya bisa saya lakukan karena Yesuslah menyertai saya, saudaraku yang terkasih. Kalau tidak, mungkin tidak akan sanggup saya melakukan itu. Hingga sampai saat ini saya beritahu kepada anak saya punya tanggung jawab kepada 2 orang, itu 200.000 satu bulan. Akhirnya anak saya menyetujuinya, saudaraku yang terkasih. Inilah kehendak Tuhan yang harus saudara lakukan, yaitu supaya Roh Kudus itu bisa menolong saudara di saat saudara betul-betul dicobai oleh si iblis. Karena tanpa dia, tidak satu orang pun manusia yang bisa menyelamatkan diri dia dari segala pencobaan. Saudara masih ingat tentang pokok anggur yang benar? Saudara sudah berada di pokok anggur yang benar di saat saudara dibaptis. Tinggal di pokok anggur itu ada 2 ranting yang berbuah dan kering. Kalau menjadi ranting yang kering, saudara tidak melakukan hidup menurut firman Tuhan. Tidak bersumber daripada pokok anggur itu. Pada mulanya adalah firman, firman itu adalah Allah, yaitu pokok anggur. Kalau saudara bersumber dari firman, dari pokok anggur, saudara akan ditolong, akan diselamatkan. Sehingga saudara akan dibersihkan, dipelihara supaya saudara bisa berbuah lebih banyak lagi. Ini firman-Nya yang menurut kehendak Tuhan, yaitu pokok anggur yang benar. Baik Bapak Ibuku yang terkasih, setelah kita mendengarkan firman Tuhan tadi, kita akan lanjutkan lagi, yaitu ayat 27. "Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepada kamu, aku pergi tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersukacita karena aku pergi kepada Bapakku, sebab Bapa lebih besar daripada aku.
Dan sekarang juga aku mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya kamu percaya apabila hal itu terjadi. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Tapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapakku dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Bangunlah, marilah kita pergi dari sini. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Saudaraku yang terkasih, di sini Yesus mengingatkan lagi bahwa Bapaknya itu lebih besar daripada dia. Tidak sedikit pun kuasa dunia bisa menggagalkan segala perintah Bapa yang dialami oleh Tuhan Yesus Kristus yang hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Di saat pencobaan yang sangat luar biasa itu, dia memberikan nyawanya karena ini adalah kehendak Bapaknya, dan dia mengikuti segala perintah Bapa sampai dia mati di atas kayu salib. Kalau ini sempat gagal, tidak satu orang pun manusia bisa masuk ke dalam tempat Bapa di surga, karena saudara dan saya pasti berdosa. Tapi oleh kasih-Nya dia memberikan nyawanya untuk pengampunan dosa saudara kalau saudara bertobat. Inilah firman Tuhan, kiranya senantiasa menyertai saudara dan saya. Mari kita tutup dalam doa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan Yesus, kami datang mempersembahkan syukur bagi-Mu atas kuasa kasih-Mu yang telah menyertai kami, sehingga renungan ini kiranya oleh Roh Kudus-Mu yang lebih besar itu bermanfaat buat kehidupan kami, supaya Roh Kudus-Mu yang lebih besar itu menolong kami, karena kami percaya tanpa Engkau Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Roh Kudus-Mu yang lebih besar itu karena menaungi kami supaya kami dapat melakukan kehidupan menurut kehendak Bapa yang ada di surga. Sertailah kami Tuhan supaya kami dapat berbuah banyak dan hidup menurut kehendak-Mu adalah suatu kerinduan kami. Kami rindu untuk dapat meneladani mengikuti jejak-Mu yang kudus. Tuhan kami Yesus Kristus, terpujilah Engkau yang Maha Kudus kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin.